Baik, kita lanjutkan. Yang kita coba bicara tentang kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menggunakan karismanya untuk melakukan transformasi atau perubahan atau merevitalisasi sebuah organisasi. Nah, karena salah satu tugas fungsi seorang pemimpin adalah mencapai tujuan, maka yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah membuat perubahan, memfungsikan kembali memfungsikan organisasi, kemudian berbuat sesuatu, kalau dalam bahasa kekinian adalah melahirkan legacy. Ya, melahirkan legacy bagi institusi, bagi negara, bagi masyarakat. Nah, ada pepatah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka tidak akan dikenang seorang pemimpin jika dia tidak meninggalkan legacy, jika dia tidak meninggalkan sesuatu yang patut dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Maka disitulah sebenarnya keunggulan dan kelebihan seorang pemimpin. Orang akan selalu mengingat seorang pemimpin ketika kebijakannya, ketika hasil dari kepemimpinannya itu selalu dirasakan oleh masyarakat dan oleh generasi-generasi setelahnya. Maka selama ada hasil yang dirasakan oleh lapisan masyarakat atau oleh seluruh generasi, sepanjang itu pula pemimpin itu akan terus dikenang, akan terus diingat. Maka disinilah tantangan seorang pemimpin sebenarnya. Bagaimana dengan kewenangannya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dia mampu melahirkan kebijakan, kebijakan itu bermanfaat dan layak dikenang oleh pemanfaatnya, oleh masyarakat organisasinya, oleh masyarakat di sebuah negaranya. Maka sangat dibutuhkan sekali kepemimpinan transformatif ini hadir di dalam sebuah institusi, sebuah organisasi, sebuah negara, karena dia akan selalu memiliki semangat, memiliki optimisme, memiliki target dari sebuah kepemimpinannya itu, sehingga tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia selama dia menjadi seorang pemimpin. Ada seorang ketua umum organisasi atau seorang presiden yang takut membuat kebijakan, takut membuat keputusan, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa dibuat. Satu periodisasi, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Satu periodisasi, 2 periodisasi dia menjadi pemimpin, waktu berlalu begitu saja. Hanya sekedar menjalani formalitas, menjalani rutinitas, atau menjalankan formalitas saja. Jadi pemimpin yang seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin yang transformatif. Ya, tidak akan dikenang. Dia hanya menjadi catatan saja bahwa si A, si B, si C pernah menjadi presiden, pernah menjadi ketua umum, pernah menjadi kepala di sebuah institusi. Tapi ketika kita berbicara tentang apa yang dihasilkan, tidak ada yang bisa kita ceritakan. Maka sebenarnya penting kita memiliki konsep. Ketika kita, ya, konsep ini bagaimana kita mengetahui masalah, ya, sebelum seorang memimpin, maka kita harus mengetahui masalah, sehingga ketika kita mengetahui masalah, kita bisa melahirkan keputusan, melahirkan kebijakan yang menjadi solusi terhadap persoalan tersebut. Bahkan bagaimana ini juga selain sekedar menjadi solusi, ya, terhadap persoalan tersebut, tapi juga futuristik. Keputusannya itu futuristik. Keputusannya itu akan terus bermanfaat sampai sekian generasi yang akan datang. Nah, itu yang diharapkan,
itu yang diimpikan, yang diinginkan terhadap seorang pemimpin. Maka teman-teman sekalian, ketika seorang pemimpin bisa menjadi pemimpin yang transformatif, maka dampaknya terhadap organisasi, terhadap institusi. Maka ketika kita memiliki pemimpin yang transformatif, maka institusi ini akan dirasakan. Keberadaan institusi, keberadaan lembaga, keberadaan organisasi ini akan benar-benar dirasakan oleh anggotanya, oleh masyarakatnya, maupun bahkan bagi orang lain. Maka teman-teman sekalian, ketika kita memilih seorang pemimpin, mesti benar-benar selektif, mesti benar-benar yang memiliki konsep, memiliki ide, memiliki jiwa kepemimpinan, tidak sekedar asal dekat dengan kita, asal kita kenal, ya, asal dia satu suku misalnya, atau apapun itu. Maka idealisme dalam memilih seorang pemimpin ini sangat penting. Maka kalau kita coba bandingkan misalnya ya dengan 4 sifat kepemimpinan Rasul yang saya sampaikan tadi itu, dengan rujukannya adalah 4 sifat kepemimpinan Rasul. 4 sifat kepemimpinan Rasul yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Sidik adalah jujur. Maka seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang jujur. Ya, karena kalau seorang pemimpin suka bohong, tidak jujur, maka ini akan ditiru oleh masyarakatnya. Ya, kata-katanya tidak lagi bisa dipegang oleh orang yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin mesti harus jujur, sehingga dia dipercaya. Ya. Nah, maka yang kedua adalah amanah. Maka pemimpin harus dapat dipercaya. Maka pemimpin tidak boleh pelin-pelan. Ya. Pemimpin itu harus konsisten, antara perkataannya dan perbuatannya harus konsisten, sehingga dia akan dipercaya. Ketika dia dipercaya, maka orang yang ada di sekelilingnya atau masyarakatnya, dia bukan hanya sekedar mempercayai kata-katanya, tapi juga dia akan mengikuti kata-katanya. Karena apa? Karena dia percaya terhadap kata-kata seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin konsisten antara perkataan dan perbuatannya, maka masyarakat akan segan. Masyarakat akan mengikuti, akan sami'na wa ata'na terhadap pemimpin tersebut. Maka penting sekali bahwa pemimpin harus dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah tablik. Apa itu tablik? Tablik itu kemampuan menyampaikan pesan, ya. Tentunya menyampaikan pesan kebenaran, kemampuan berkomunikasi. Ya, kalau sekarang harus memiliki kemampuan komunikatif, kemampuan berkomunikasi, harus bisa menyampaikan. Maka seorang pemimpin ini harus mengetahui karakteristik, kemampuan, kualitas dari masyarakat yang dipimpinnya. Dia tidak boleh menyamaratakan. Mesti ada cara yang, strategi yang berbeda, menyampaikan pesan kepada masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Itu mesti disesuaikan. Tidak boleh karena dia cerdas, dia pintar, kemudian menggunakan bahasa-bahasa, kata-kata yang tinggi terhadap seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai pemimpin mengatakan A, masyarakatnya tidak tahu. Maka disinilah dituntut kemampuan berkomunikasi dalam dari seorang pemimpin. Selain kemampuan berkomunikasi juga, seorang pemimpin mestinya dia bisa membangun, bisa merangkul, bisa mengakrabkan diri terhadap siapapun yang dipimpinnya, sehingga mereka merasa nyaman, mereka merasa dekat, mereka merasa friendly. Ya, pemimpin itu tidak boleh selalu menempatkan dirinya di atas, tapi kadang-kadang dia harus duduk sama rata dengan masyarakat yang dipimpinnya. Maka pemimpin itu harus bisa ngomong, pemimpin harus bisa tadi itu bisa friendly, ya, bisa menjadi teman bagi orang-orang yang dipimpinnya tadi itu. Sehingga ketika kita menjadi teman, ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang lainnya, maka kita akan bisa menyampaikan pesan, menyampaikan
menyampaikan harapan kepada masyarakat kita. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah fatona. Fatona itu cerdas, pintar. Seorang pemimpin harus cerdas. Seorang pemimpin harus pintar. Kenapa? Tidak akan menghasilkan keputusan yang baik, keputusan yang tepat jika pemimpin tersebut tidak cerdas. Ya. Maka pemimpin harus memiliki kecerdasan, memiliki informasi yang komprehensif tadi saya bilang. Ya, maka ini penting sekali kecerdasan. Maka seorang pemimpin harus selalu meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kemampuan diri. Pemimpin tidak boleh terlalu cepat puas dengan kemampuan yang dimilikinya, karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Maka ketika ilmu pengetahuan selalu berkembang, maka seseorang tidak boleh stagnan dalam belajar, tidak boleh berhenti dalam belajar, sehingga kemampuannya akan terus bertambah, akan terus meningkat, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itulah 4 sifat kepemimpinan Rasul yang mesti menjadi teladan, ya, menjadi teladan bagi kita semuanya. Maka teman-teman sekalian, dari 4 ini, 2 diantaranya ini kita berbicara tentang perilaku, ya, berbicara tentang tindak tanduk, perbuatan, perkataan, gitu ya, tentang perilaku, tentang adab, tentang moral. Maka yang paling signifikan bagi seorang pemimpin adalah perilaku. Apakah dia bisa dicontoh, bisa menjadi teladan atau tidak? Karena kalau dia tidak bisa menjadi teladan, dia memberikan perintah sekalipun tidak akan diikuti oleh masyarakat yang dipimpinnya, oleh anggota organisasinya. Maka teladan, contoh ini sangat penting sekali, sangat menentukan bagi seorang pemimpin. Teman-teman sekalian, saya akan berbagi dari pengalaman yang saya miliki ketika saya berkompetisi baik dari levelan komisariat, cabang, gitu ya, sampai di levelan PBHMI. Maka saya menangkap ada beberapa intisari hal-hal yang dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin ini adalah orang yang terpilih, teman-teman sekalian. Memang kalau kita berbicara manusia adalah khalifah di muka bumi, maka semua manusia itu khalifah. Tapi dari kumpulan manusia pasti ada satu orang yang terpilih menjadi seorang pemimpin. Ya, terpilih ini baik dalam melalui mekanisme formal organisasi atau tidak melalui mekanisme formal, karena kemampuannya, karena kualitasnya, sehingga secara alamiah dia akan menjadi seorang pemimpin walaupun tidak pernah ditunjuk. Ya, kalau kita berbicara teori tentang kepemimpinan, ada beberapa sumber kepemimpinan, misalnya ada dari warisan, seperti raja akan melahirkan seorang raja, anaknya akan menjadi raja, itu tidak dipilih, tapi dari silsilah keluarga. Tapi ada juga yang dipilih, ada yang secara alamiah, dari 5 orang misalnya sedang berjalan, nah di antara mereka yang paling mengetahui arah tujuan, maka dia akan secara otomatis menjadi pemimpin walaupun tidak pernah secara formal ditunjuk. Maka karena seorang pemimpin ini adalah orang yang terpilih, manusia yang terpilih, maka tidak sembarangan untuk bisa menjadi orang yang terpilih. Maka orang yang terpilih ini pastilah dia yang memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya. Nah, kemampuan lebih dari yang lainnya ini belum tentu dia lebih cerdas, tapi dia memiliki kemampuan yang komprehensif. Ya, baik kemampuan intelektual, kemampuan manajerial, kemampuan spiritual, ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi jangan heran kenapa yang terpilih itu bukan yang paling pintar di antara sekumpulan orang, atau yang terpilih itu mereka yang paling baik akhlaknya misalnya, atau paling tinggi ilmu agamanya. Belum tentu, karena seorang pemimpin itu dituntut memiliki kemampuan yang komprehensif, kemampuan dari beberapa pengetahuan.
Ya. Maka ada hal yang dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, untuk menjadi seorang pemimpin itu harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, tidak ada batasan, ukuran standar khusus ya, untuk menjadi dikatakan dia orang baik. Ya. Maka yang harus dilakukan, saya kira bukan hanya untuk menjadi ketua umum atau menjadi presiden, oleh kita semuanya, yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena standar Tuhan, ya, yang harus kita ingat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, ini pasti ada campur tangan Tuhan. Ya. Menjadi ketua umum organisasi, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, ini ada campur tangan Tuhan. Jadi walaupun ada mekanisme pemilihan oleh masyarakat, ya, oleh warga negara, tapi dia pasti orang yang terpilih oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Ya, karena tidak ada, tadi saya katakan tidak ada ukuran standar orang yang baik untuk menjadi presiden, itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik sehingga kita layak menjadi seorang pemimpin sesuai dengan level-level tadi itu. Yang kedua, selalu meningkatkan kemampuan. Kemampuan ini apakah dia kemampuan intelektual, kemampuan spiritual, atau kemampuan emosional. Jadi kita harus selalu belajar, ya, belajar kemampuan manajerial, kemampuan wawasan, ya, pengetahuan wawasan, ya. Itu harus selalu kita tingkatkan, harus selalu belajar. Maka tidak boleh berhenti seorang pemimpin dalam proses menuntut ilmu. Meskipun dia sudah menjadi seorang pemimpin, dia harus selalu menuntut ilmu, harus selalu belajar untuk manage, karena setiap manusia akan selalu berubah. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Maka ketika orang tidak bisa menyesuaikan terhadap perubahan, maka dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Maka pemimpin harus selalu meningkatkan kemampuan, baik kemampuan manajerial, kemampuan ilmu pengetahuan, maupun kemampuan emosional spiritual. Kemudian yang ketiga, dia harus berbuat baik kepada sesama. Maka teman-teman sekalian, menjadi seorang pemimpin itu butuh legitimasi publik, butuh legitimasi dari masyarakat. Ya, meskipun misalnya setelah dipilih dia menjadi seorang pemimpin, maka dia tetap membutuhkan legitimasi dari masyarakat. Jangan sampai karena dia tidak berbuat baik terhadap sesama, terhadap masyarakat, terhadap orang-orang yang dipimpinnya, justru akan lebih banyak orang yang merongrong dia sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu. Maka salah satu kunci bagaimana menjadi seorang pemimpin, maka kita harus berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang banyak, karena sumber kepemimpinan ini salah satu sumbernya adalah dari mekanisme pemilihan atau penunjukan oleh orang banyak. Tapi tadi itu bukan karena kita dipilih kemudian kita boleh bersikapnya karena politis. Kita mesti ikhlas, berbuatnya mesti ikhlas. Karena jangan salah, apalagi kalau kita di HMI itu tidak ada kemenangan tunggal, kemenangan otoritas itu tidak ada. Yang ada adalah kemenangan bersama. Maka untuk bisa hadir, untuk bisa memenangkan secara bersama-sama, mesti ada keikhlasan dari orang lain. Tidak akan ada keikhlasan orang lain untuk memilih kita menjadi seorang pemimpin ketika kita tidak bersikap baik, tidak berbuat baik kepada sesama. Maka berbuat baiklah kepada sesamamu, berbuat baik kepada teman-teman, maka secara otomatis mereka akan enjoy, mereka akan nyaman terhadap kita. Kemudian kemampuan yang keempat, mendapatkan ridho atau restu dari orang-orang terdekat. Teman-teman sekalian, bagi kita, bagi orang yang masih sendiri, masih bujangan, masih gadis, orang terdekatnya tentu adalah orang tua. Maka tidak salah ketika
ridho Tuhan tergantung pada ridho orang tua. Maka untuk mendapatkan ridho Tuhan, maka dapatkanlah terlebih dahulu ridho orang tua. Karena ridho orang tua ini akan menjadi pembuka bagi kita. Ini saya rasakan sendiri bagaimana ketika kita mendapatkan ridho orang tua, maka orang tua dengan keikhlasan, dengan penuh keikhlasan, dia akan mendoakan kita. Ya, akan mendoakan kita, akan mohon pada Allah supaya kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan dan kelancaran dalam baik dalam proses menjadi seorang pemimpin atau dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Bagi yang sudah punya keluarga, ridho dari istri, ridho dari anak dan yang lainnya. Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, tentu kita harus berbagi waktu, berbagi peran, berbagi fokus, berbagi konsentrasi antara orang-orang terdekat kita dengan organisasi. Maka ketika orang terdekat kita tidak ikhlas, maka kita akan terkendala dalam menjalankan amanah kita sebagai seorang pemimpin. Maka dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan keridhaan dari orang-orang terdekat, sehingga kita bisa menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin dengan baik, sehingga kita akan bisa memberikan manfaat kepada orang lebih banyak. Kemudian yang kelima yang dilakukan adalah keikhlasan pada ketentuan Allah. Ini mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk untuk direalisasikan. Keikhlasan dari dalam hati, keikhlasan yang sungguh-sungguh ikhlas terhadap ketentuan Tuhan. Kita mesti sadar bahwa tidak ada daun jatuh sekalipun tanpa seizin Allah. Apalagi seorang pemimpin. Tidak ada pemimpin yang lahir tanpa restu Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan memiliki otoritas, memiliki kewenangan utuh dalam menentukan siapa yang akan dipilih menjadi seorang pemimpin. Maka tugas manusia adalah berikhtiar. Kita berikhtiar untuk memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan kita, berbuat baik terhadap sesama, meminta restu pada orang tua. Ini adalah ikhtiar kita. Dan kita harus positive thinking terhadap Tuhan, bahwa siapapun yang dipilih oleh Allah, pasti dia yang terbaik. Terbaik di antara kita, terbaik di antara orang-orang yang berkompetisi. Maka dengan begitu, kita akan ikhlas. Tidak ada yang bisa mengintervensi Tuhan. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa meragukan kekuasaan Tuhan. Maka ketika kita sadar itu, maka kita serahkan sepenuhnya. Maka ketika kita memiliki visi itu untuk kebaikan organisasi, kita mohon kepada Allah, siapapun yang dipilih, insya Allah yang terbaik untuk organisasi. Siapapun yang terpilih, yang terbaik untuk sebuah negara. Siapapun yang dipilih oleh Allah menjadi seorang gubernur bupati, yang terbaik untuk daerah tersebut. Maka selanjutnya kita serahkan pada Allah, mudah-mudahan akan terpilih orang yang terbaik. Saya yakin ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka disitulah sebenarnya kemampuan, kekuatan yang kita miliki. Saya yakin Allah itu suka dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang berserah diri pada Tuhan. Karena disitulah kita sebenarnya mengakui keagungan Tuhan, mengakui keesaan Tuhan, mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesadaran itu, dengan keikhlasan itu, maka dalam memimpin sekalipun kita harus sadar ketika kita terpilih menjadi seorang pemimpin atas ketentuan Tuhan, maka setiap ada masalah akan kita kembalikan pada Tuhan, kita akan mengadu pada Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita upayakan, itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Maka itulah menurut saya, dari pengalaman yang saya miliki, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya yakin teman-teman sekalian di antara kita
akan terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik yang bisa memberikan manfaat kepada organisasi HMI, yang akan bisa bermanfaat kepada umat Islam dan bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan usaha kita, upaya kita, istihad kita, niat baik kita mendapat ridha Allah SWT. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semata-mata itu adalah kelemahan dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.